Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Gina Zahira dengan NIM 2108 1020 1085 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi metode dalam manajemen risiko exchange rate, yaitu organisasi pasar valuta dan instrumen derivatif. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu risiko nilai tukar atau exchange rate risk. Jadi resiko nilai tukar ini merujuk pada kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar antara dua mata uang yang dapat berdampak negatif pada individu, perusahaan, atau negara yang terlibat dalam transaksi internasional. Resiko ini timbul karena nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi akibat berbagai faktor seperti ekonomi, politik, maupun keuangan. Dalam manajemen risiko exchange rate sendiri terdapat dua metode, yaitu organisasi pasar valuta dan instrumen derivatif. Lalu yang pertama kita membahas materi organisasi pasar valuta. Jadi definisi pasar valuta asing menurut Manurung tahun 2004 adalah pasar di mana mata uang asing ini diperjualbelikan. Sedangkan menurut Puspo Pranoto tahun 2004, pasar valuta asing adalah tempat di mana bermacam-macam uang dari berbagai negara ini diperjualbelikan. Lalu ada pun fungsi-fungsi pasar valuta menurut Handaru tahun 2002, yakni yang pertama ada transfer daya beli. Jadi pasar valuta ini memfasilitasi transfer daya beli antara negara-negara dengan mata uang yang berbeda. Jadi hal ini memungkinkan perusahaan dan individu untuk menukar mata uang yang mereka miliki dengan mata uang negara lain untuk melakukan transaksi internasional. Misalnya jika di sebuah negara A ingin membeli barang dari perusahaan di negara B, mereka dapat menggunakan pasar valuta asing untuk menukar mata uang mereka dengan mata uang negara B sehingga dapat melakukan pembayaran dalam mata uang yang diterima oleh perusahaan di negara B. Lalu yang kedua ada penyediaan kredit. Pasar valuta juga berfungsi sebagai sumber penyediaan kredit antara negara-negara. Pada pasar ini, bank-bank atau lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman dalam mata uang asing kepada perusahaan atau individu yang membutuhkan dana dalam mata uang tersebut. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal dalam mata uang asing untuk menjaga kegiatan bisnis internasional mereka. Selain itu, pasar valuta juga menyediakan fasilitas pertukaran mata uang jangka pendek yang disebut kredit valuta asing yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam mata uang asing. Lalu yang ketiga ada fungsi pengurangan risiko falas. Jadi salah satu fungsi penting pasar valuta ini mengurangi risiko valuta asing yang dihadapi oleh perusahaan dan individu dalam transaksi internasional. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai transaksi dan laba perusahaan. Melalui pasar valuta, perusahaan dapat melakukan lindung nilai atau hedging terhadap risiko ini dengan menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak berjangka atau forward kontrak atau opsi valuta asing. Dengan melakukan lindung nilai, perusahaan dapat mengunci nilai tukar mata uang untuk transaksi di masa depan dan mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap keuntungan mereka. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis transaksi falas. Menurut Handaru tahun 2002, jenis-jenis transaksi valuta asing dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transaksi spot atau tunai. Transaksi spot ini dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. Jadi transaksi spot antara bank dan klien di pasar eceran dapat diselesaikan saat itu juga. Sementara itu transaksi spot antar bank umumnya terselesaikan 2 hari kerja setelah kesepakatan. Lalu yang kedua ada transaksi forward atau tunggak. Transaksi forward ini dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan di masa yang akan datang. Nilai tukar mata uang ditentukan pada saat kontrak disepakati. Transaksi forward menggunakan nilai tukar forward yang umumnya memiliki rentang waktu 1, 2, 3, 6, atau 12 bulan. Rentang waktu tersebut menunjukkan kapan transaksi forward ini harus diselesaikan. Lalu yang terakhir ada transaksi swap atau barter. Jadi transaksi swap di sini adalah pembelian dan penjualan mata uang asing secara bersamaan. Transaksi swap banyak terjadi di pasar antar bank, di mana penyelesaian transaksi beli dan jual dilakukan pada tanggal yang berbeda. Tanggal penyelesaian transaksi disebut value date. Baik pembelian maupun penjualan dilakukan di bank yang sama. Tipe transaksi yang umum dilakukan adalah membeli mata uang asing di pasar spot dan pada waktu yang sama menjualnya di pasar forward. Lalu masuki materi yang selanjutnya, yaitu instrumen derivatif.
Jadi menurut Indonesia Stock Exchange tahun 2023, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi derivatif. Yang pertama ada swap. Swap di sini suatu kontrak di mana dua buah pihak sepakat untuk menukar pembayaran di masa depan berdasarkan pergerakan harga atau tingkat yang disepakati bersama. Jenis umum dari swap ini adalah swap suku bunga atau interest rate swap. Dalam interest rate swap, dua pihak sepakat untuk menukar pembayaran bunga di masa depan atas suatu jumlah pinjaman tertentu. Biasanya sekelompok pembayaran bunga adalah berdasarkan suku bunga tetap, sedangkan yang lain berdasarkan suku bunga variabel. Lalu yang kedua ada forward. Suatu kontrak forward di sini adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan suatu jumlah tertentu dari komoditas, surat-surat berharga, atau mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga atau nilai tukar yang ditetapkan pada saat ini. Lalu yang ketiga ada future. Suatu kontrak future di sini adalah suatu kontrak yang diperdagangkan di suatu bursa yang mengizinkan suatu perusahaan untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu komoditas atau surat-surat berharga keuangan pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak future di sini sangat mirip dengan kontrak forward, dengan perbedaan terletak pada bahwa kontrak forward adalah kontrak pribadi antara dua pihak, sementara kontrak future adalah kontrak standar yang disponsori oleh suatu bursa atau trading exchange dan dapat diperdagangkan oleh berbagai macam pihak beberapa kali dalam satu hari yang sama. Lalu yang terakhir ada opsi. Suatu opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga tertentu selama periode tertentu di masa depan. Opsi mempunyai dua jenis umum, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Opsi beli memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu aktiva pada harga tertentu, sementara opsi jual memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual suatu aktiva pada harga tertentu. Sebagai pertukaran untuk hak yang melekat pada opsi, maka pemegang opsi membayar sejumlah uang di muka kepada pihak lain dalam transaksi yang disebut sebagai penerbit opsi atau writer of the option. Materi selanjutnya yaitu kegunaan instrumen derivatif. Yang pertama, asuransi dan lindung nilai atau hedging. Dan jadi salah satu kegunaan derivatif adalah sebagai salah satu alat untuk mengalihkan resiko. Contohnya, petani dapat menjual kontrak berjangka atas hasil panen mereka kepada spekulator sebelum panen dilakukan. Si petani melakukan lindung nilai atas resiko naik atau turunnya harga panen, dan si spekulator menerima penagihan resiko ini dengan harapan imbalan yang besar. Si petani mengetahui secara pasti nilai jual hasil panen yang akan diperolehnya kelak, dan si spekulator akan memperoleh keuntungan apabila harga jual mengalami kenaikan, namun apabila harga jual mengalami penurunan maka ia akan mengalami kerugian. Lalu yang kedua, spekulasi dan arbitrasi. Arbitrasi di sini juga dikenal istilah asing arbitrage. Ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan antara satu aset acuan dan aset acuan lainnya. Spekulator dapat bertransaksi dengan spekulator lainnya, juga dengan yang membutuhkan lindung nilai atau hedger. Pada umumnya, transaksi pasar derivatif lebih didominasi oleh perdagangan spekulatif daripada perdagangan lindung nilai dalam artian yang sesungguhnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.